Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menyaksikan kultum ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Zulkifli dari kelas M93 untuk menyampaikan ceramah atau kultum singkat saya, yaitu tantangan Islam dalam menghadapi modernisasi. Kemodernan tentu saja tidak bisa ditolak kehadirannya. Makanya umat Islam harus menyikapi modernisasi tersebut dengan kearifan. Bagaimana seharusnya umat Islam harus bersikap dan bertindak. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung modernitas yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seseorang membicarakan tentang modernitas, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme. Dan di sisi lain juga membicarakan tentang HAM yang secara konseptual dikaitkan dengan Barat yang modern. Dengan demikian bicara modernitas juga mesti dikaitkan dengan Barat. Liberalisme kemudian tidak hanya menjadi gaya hidup yang menghinggapi kebanyakan orang yang ingin dianggap modern, akan tetapi juga menjadi pedoman unggul di dalam semua perilakunya. Ajaran agama yang Muhammad dengan ajaran yang membatasi kebebasan lalu ditinggalkan dan dianggap sebagai penghalang kemajuan. Agama dianggap sebagai penyebab ketidakmajuan sebuah masyarakat. Agama dianggap sebagai candu masyarakat. Agama dianggap sebagai kabar angin dari langit dan sebagainya. Liberalisme juga memasuki kawasan pemikiran agama. Ada banyak pikiran seksi tentang penafsiran agama. Ada banyak anak muda yang berusaha untuk menafsirkan agama dengan konteks sosial yang sedang terjadi. Begitu kentalnya pemahaman tentang konteks sosial ini, maka teks yang selama ini dianggap penting bahkan seperti ditinggalkan. Jika ada teks yang dianggap sudah tidak relevan dengan zaman, maka teks itu harus ditinggalkan. Begitulah mereka menafsirkan ajaran Islam dalam zaman sekarang yang mereka kembangkan. Menghadapi tantangan liberalisme dan modernisasi ini, maka ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam, yaitu menerima tanpa ada kritisme sedikit pun. Apa yang ada di Barat itulah yang dilakukannya. Apa yang datang dari Barat adalah sebuah kebaikan. Barat adalah identik dengan kemajuan dan kehebatan. Jadi agar menjadi masyarakat modern, kita harus mengikuti seluruh tradisi yang datang dari Arab. Kehidupan yang serba permisif juga menjadi tren. Lalu menolak apa saja yang datang dari Barat. Semua yang dari Barat harus ditolak dan disingkirkan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang datang dari Barat. Sikap ini mendasari terjadinya berbagai sikap keras atau fundamental di dalam agama. Sikap mengutuk Barat dengan sebutan budaya, dengan seluruh budayanya adalah sikap yang melazimi terhadap sikap dan tindakan kaum fundamentalis. Barat harus diperangi dengan segala kekuatan. Tidak ada alasan untuk tidak memerangi Barat yang dianggap sebagai perusak moral dan terjadinya
dekandensi moral di kalangan umat Islam. Pornografi dan porno aksi, narkoba dan tindakan permisif yang melanda masyarakat dewasa ini harus ditimpakan kepada pengaruh barat yang tidak bisa dilawan. Maka tidak ada kata lain yang patut digunakan kecuali lawan, meskipun tidak imbang perlawanan tersebut. Akan tetapi kaum fundamentalis lalu membanggakan perlawanan melalui teror dan sebagainya. Kemudian sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Ada anggapan bahwa ada budaya barat yang positif dan ada budaya barat yang negatif. Makanya di dalam tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya barat yang positif dan membuang budaya barat yang negatif. Handphone adalah produk budaya barat yang lebih banyak positifnya. Dengan handphone, maka jarak tidak lagi menghalangi orang untuk berkomunikasi dengan lainnya. Bisa orang berbicara tentang hal-hal yang santai sampai urusan bisnis internasional dihandle dengan teknologi handphone tersebut. Namun, demikian tidak selamanya handphone itu positif. Kalau yang disimpan di dalam handphone adalah perkara kemungkaran, maka yang terjadi adalah kejelekan. Akan tetapi, kalau yang disimpan di dalam di handphone tersebut adalah ayat-ayat suci Al-Quran dan itu dibaca, pastilah handphone memiliki sifat menguntungkan atau bermanfaat. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada yang manfaat dan ada yang mudarat dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern tapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat Islam. Jadi saran saya kita bisa saja mengambil budaya-budaya barat, tapi kita hanya mengambil yang positif-positifnya saja. Yang kita anggap negatif kita singkirkan. Demikianlah kultum atau ceramah singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.